Mencintai diri sendiri tidak hanya mencintai kekurangannya, tapi juga mencintai kelebihannya. Kalimat-kalimat ini terasa begitu dalam. Terlahir dari seorang wanita hebat yang dalam perjalanan kehidupannya membawa jiwa-jiwa lain ikut bahagia dan menemukan arti kehidupan. Di Sahabat Bicara kali ini adalah seorang Marsyanda. Kita dengar sisi lain cerita dalam semestanya. Saya Sheryl Hatumesan. Yuk kita dengar Sahabat Bicara. It's an honor for me banget loh bisa sampai di sini. Thank you juga for having me. Yeah, thank you so much for accepting me in your humble house ya. Makasih banget. Ini masuk rumah Cici tuh energinya tenang banget. Betul. Bener Emang dibikin seperti itu, kayak every single day pasti ada aja yang aku dari musik. Ini kan setiap lantai ada speaker. Terus ada diffuser essential oil. Yes. Terus aku mendekorasi setiap item yang ada di sini tuh pakai setting intention. Really? Yes. Dan setiap mau play lagu yang connect ke sini juga set intention. Okay. Pasang essential oil pun ada intentionnya juga. Ini membuat apa? Jadi everything is I want to be mindful. Karena rumah itu kan perpanjangan energi internal kita. Betul. Gitu benar. Karena aku lihat kamu tuh kayaknya sering banget decluttering barang gitu ya. Jadi tadi dia juga bilang kita hidup tuh harus sesimpel ini, barangnya tuh dikit. Iya aku mau deh gitu loh. Benar gak sih? Itu apakah ada hubungannya dengan kadang kan barang-barang tuh kita kalau ngelihat kayak punya keterikatan gitu gak sih Ca sama barang-barang. Jadi kalau kita sering oke ini barang kayaknya udah nggak oke ada di rumah, itu kamu sering lakuin itu gara-garanya kenapa? Ini give it for free. Yes. Kayaknya dari sejak aku pindah ke sini tuh kan 3 tahun lalu ya, sebelum pandemi. Itu aku udah 3 atau 4 kali declutter. Karena karena kan kita pasti seiring waktu kita beli barang, kita dapat hadiah misalnya dari orang-orang terdekat kalau ulang tahun lah, kalau ada apalah, terus jadi kayak oke, nambah lagi, nambah 1, 2, 3. Terus kita nggak sadar tiba-tiba satu hari kayak kok penuh banget gitu. Nah, it's time untuk kayak oke, gue harus tahu kenapa gue punya barang ini. Coba satu-satu deh ke setiap barang yang ada di setiap lantai dan setiap ruangan di rumah kita. Tanya ke diri sendiri, oke yang ini lo punya. Emang lo mau ini? Emang ini perlu? Dan ini apakah ada artinya buat lo? Dan apakah lebih baik kalau orang lain yang punya atau kita yang nyimpen? Do we really want it gitu? Nah kemarin aku baru declutter sih benar. Declutter lagi karena buku, lukisan aku lihat banyak banget. Mereka ini ya excited ya? Yes. Nah, aku senang jadi ya barang-barang itu akhirnya udah dapet rumah baru nih yang memang menginginkan those items. Dan aku ngerasanya memang sehat untuk declutter gitu dan kayak ya udah put away the stuff yang udah numpuk. Dan itu kalau misalnya kita menyediakan ruang kosong di rumah kita itu jadi narik kesempatan baru. Itu memang law of the universal law, hukum alam semesta. Salah satunya namanya law of vacuum. Vakum. Jadi kalau misalnya kita nyediain ruang kosong karena kita habis memvakum rooms dalam hidup kita, contohnya misalnya di rumah, bisa dalam hal apapun. Nah itu hal-hal yang tadinya nggak masuk ke hidup kita jadi masuk. Karena kita udah menciptakan ruang baru. Untuk hal itu bisa relationship, bisa kerjaan, kesempatan. Oke, saya nanti cari-cari di rumah kayaknya udah banyak barang yang selalu diprotes ini barang penuh banget gitu kan. Emang susah sih, aku pun kayak udah setiap berapa bulan kan atau setiap setahun sekali atau 2 tahun malah aku lupa. Itu pasti ada aja rasa kayak ini gue kayak nggak rela. Kayak kalau gue kasih ke orang lain tuh gue nggak bersyukur nggak sih artinya gitu. Ada kayak rasa guilty campur kayak kita tuh udah mengidentifikasi diri dengan barang-barang ini gitu. Kepunyaan kita, kepemilikan kita. Kayaknya emang kita harus mengurangi rasa kepemilikan kebendaan itu ya. Kadang tuh terlalu terikat kayak attach gitu loh sama sesuatu yang padahal sih sebenarnya kita nggak terlalu pakai loh. Tapi nggak tahu kenapa kalau udah dikeluarin tuh kayak gitu ragu-ragu gitu loh Ca. Ya nggak sih kayak di barang aja kita kayak gitu.
Gimana kalau itu benda hidup? Kita merasa juga nggak bisa attach sama apapun itu orang lain, entah anak kita mungkin. Lalu kita jadi ngerasa, oke, everything tentang si ini milik kita. Sampai ke keputusan-keputusan yang dia ambil, dari kecil sampai gede. Dan itu kan kalau udah long term dan kita udah terbiasa dengan pola kayak gitu, jadi nggak sehat. Oh, it's interesting kamu jelasin itu. Apakah itu juga yang kamu terapin nih kan? Kalau sekarang, as far as I know, correct me if I'm wrong, kamu kan co-parenting nih. Kalau kesini Sienna berapa hari dalam seminggu? Tiap weekend. Tiap weekend ya? Ini nginep gitu kan? I mean, setiap weekend, terus ntar hari Senin you have to let her go lagi gitu kan? Itu juga kamu praktekin gak sih dalam co-parenting kamu kayak, oke, sekarang saatnya Sienna lagi sama papanya lagi gitu? Dari dulu sebenarnya, tapi nggak bisa bohong ya, aku tetap manusia yang punya jalan jadi ibu. Jadi ya ada kayak masa-masa oke, sekarang waktu yang nganter Sienna pulang. Ada rasa kayak empty, ada rasa kayak sedih, kadang juga kayak sedih banget aku nangis gitu karena pengennya dia di sini terus. Tapi memang aku belajar, kan udah berapa 8 tahun dari semenjak aku cerai ya. At some point aku mesti menerima emang kondisinya gini. Kalau enggak aku akan hidup di masa lalu terus. Memang kondisinya aku bersama anakku on weekends. Jadi itu kayak almost gak bisa dibayangin sama kebanyakan orang kan. Tapi itu jalan hidup aku yang ditulis seperti itu. Dan aku pun juga proses nerimanya telat sih kayaknya. Telat. Kalau misalnya the truth ya, sebenarnya kayak mungkin aku baru nerima di tahun sekarang kan aku cari 2014, sekarang 2023. Iya. 9 tahun. Aku baru terima tahun lalu sebenarnya. So aku kayak menyadari, gila, gue tuh kayak selama ini holding on to the idea kalau aku harusnya sama anakku. Dan aku sadar itu kapan tau? Karena aku sempat ada tumor payudara. Oh iya sih. Pas aku udah diangkat fully, pas hari aku operasi diangkat sepenuhnya daging lebih itu, tumor itu. Pas pulang aku kayak rasa, oh my god, I think tumor itu tumbuh karena ada sesuatu yang aku gak rela lepasin selama bertahun-tahun. Dan dia kayak proses pelan-pelan tumbuh sampai udah kayak invading organku gitu, menyerang organku sendiri, dan aku harus take out. Dan pesannya pas udah keluar baru berasa kayak oke, sekarang lo udah siap, sekarang aku siap untuk kayak oke. Terus kayak wah gila, 8 tahun kemana aja gue selama ini gitu. Dan aku sampai ini tuh ke Ben, terus dia bilang apa? Dia nggak kaget tapi dia juga, aku lupa sih gimana waktu itu ngobrolnya ya, cuman cukup lama kita ngomong di telepon. So aku bilang kayak aku mendeklarasikan ke semesta dan juga ke Ben, karena Ben yang megang Sienna dan Ines. Aku mendeklarasikan bahwa oke, hidup gue memang begini, gue mau dan sudah menerima. Aku nggak banyak lihat ya a human, mostly an actress or whatever you say you are, itu tuh yang mau terbuka dengan perjalanan hidupnya. Dalam arti terbuka tuh, ya oke, this is me, ini aku yang sekarang, ini aku yang begini, ini aku yang begini. Maksudnya kita bisa lihat your journey gitu loh, Cak, ya kan? Kamu yang dulu, sekarang, ya udah open aja gitu. Apa yang kamu ceritain tadi tuh itu wow banget ya. Kamu bilang kok baru bisa nerima tahun lalu, padahal kita kan lihat selama ini kayak I think you already accept gitu loh. I think ya kan, tapi ternyata kamu bilang jujur kamu baru terima tahun lalu. Thank you so much for telling me. Mungkin banyak yang struggling juga kan di luar sana with, karena kan pemikirannya kayak ya udah ibu harus sama anaknya, dan kita itu pemikiran yang ada di masyarakat maupun di keluarga masing-masing. Kalau ada ibu lain yang berada di posisi aku, mungkin akan ngerti gitu yang aku sharing nih, apa dari keluarga tuh sebenarnya kayak, atau bisa jadi juga bagi anggota keluarga yang lain yang menerima, kitanya yang masih stay di situ. Dan kita penerimaan itu banyak layernya, banyak lapisan-lapisannya gitu. Mungkin aku sudah menerima kalau ya Sienna punya
mamah dan ayah, dan aku hubungannya baik sama mereka, tapi bisa aja dalam hal itu sendiri aku udah skip nih, udah beberapa langkah ke depan, tapi kayak the truth yang lebih deep, wow, gue masih pegangan nih ternyata sama masa lalu itu. Dan sempat aku di perjalanan pulang nih habis nganter Sienna waktu itu kayak setahun lalu, so kayak ini sebelum aku tuh ngangkat umur. Kayak ada saat di jalan pulang aku habis ngedropin Sienna, terus aku jalan balik kan ke arah Jakarta Pusat itu kan lewat tol, so kayak ngeliatin jalanan, kan ini aku lewatin tiap weekend, tiap nganter Sienna pulang, so kayak wow, ini nih yang gue lewatin adalah hidup gue setiap hari Minggu for the past 7 years. Baru kayak wow, terus kayak aku kayak wow, gila juga ya, lo baru sadar ya gitu. Ada suara yang ngomong gitu, tapi ada ada suara juga yang bilang iya, gue kayak terpana gitu. Wow. Dan banyak orang yang mungkin kalau aku dalam hal anak, banyak dari kita yang ngerasain hal yang sama, tapi kita mungkin nggak tahu nih sadar apa enggak kita tuh masih pegangan sama apapun itu. Karena it's normal gitu ya. It's normal kalau misalnya seorang ibu, karena aku juga seorang ibu ya, untuk kita tuh kayaknya terlalu attach sama seorang anak, ya enggak? Ya, makanya kenapa ada ibu-ibu yang cita-cita ibu-ibu yang dulu terus diiniin ke anaknya, ya kan? Kayaknya terlalu obses gitu loh sama anak. I mean, kamu bener-bener bisa melepaskan itu, menerima sekarang co-parenting, gimana bisa gitu, Ca? In your ideas, kamu bisa akur gitu dengan keluarga Sienna yang baru. Is it hard for you at the first time? Justru kalau soal itu dari awal aku banyak nanemin ke diri sendiri. Kayak memang Sienna bahagia dengan jalan yang seperti ini. Dan kalau misalnya dulu, kan ada juga orang yang nanya kenapa sih nggak fight untuk keep Sienna gitu kan, sekarang juga masih bisa. So, aku sangat tidak mau anakku ini ngelihat orang tuanya berantem dalam perang waktu dia umur di bawah 5 tahun, masih golden age. Masih di mana umur dia yang semuanya tuh nyerap, semuanya keserap dan akan jadi memori imprint seumur hidup anak ini. Aku mendingan ayo kita ngalah. Sekarang aku ngalah, dan maybe one day aku akan menyadari dan melihat apa hikmahnya. Karena sekarang aku bertahun-tahun mencoba dan sudah mempraktekkan, I feel like I'm trying to be the bigger person dengan let Sienna pergi, let her go seperti ini. Tapi kadang aku mikir kayak hikmahnya apa sih, kayak mungkin ini kayak sekedar event aja yang terjadi dalam hidup aku terus kayak belum ketahuan, tapi aku percaya one day akan ada hikmahnya. Dan mungkin kadang kita nggak harus tahu kali hikmahnya apa, dan itu yang mengajarkan kita kayak jadi tanpa syarat sama Allah, sama Tuhan, sama semesta. Karena kadang kita gini, gue berbuat baik, tapi janji ya nanti di masa depan ada yang baik juga buat gue. In return ya apa gitu. Gimana kalau janji-janji hikmah dan pembelajaran hidup itu kayak ya udah emang lo hidup untuk for now, present moment gitu kan. Dan ya udah yang lo pelajarin dan di situ aja di momen itu. Kalau nggak ada kayak utang budi gimana, Cak? Bayangin ya kalau semesta ngomong gitu, kalau nggak ada sistem utang budi, lo berbuat baik nanti akan dikasih kebaikan. Dan gimana kalau misalnya lo berbuat baik just for the sake of berbuat baik saat itu, lo bakal tetap ngelakuin itu nggak? Atau lo ngelakuin itu karena ada janjinya nih gitu. Wow, aku jadi speechless nih dengernya ya. Tapi with your journey gitu, Ca, aku ngelihat kamu banyak ngambil certified dengan perjalanan kamu sekarang gitu. Kemarin terakhir aku lihat ngambil ini ya, Reiki. Bener gak sih? Coba cerita dong gimana bisa akhirnya di Bali ngambil itu. Apa yang membuat kamu jadinya tertarik? Karena I know that Caca ini sekarang bisa one-on-one counseling gitu kan. It helps a lot of people sih, Ca. Walaupun it starts small, tapi gak ada yang pernah kecil sih menurut aku dengan ngebantu orang. Apalagi for a mental health gitu menurut aku. Ceritain dong sorry gitu. Jadi emang itu salah satu modalitas kali ya. Salah satu tools yang aku pakai. Jadi ada hipnoterapi, ada pakai musik, ada pakai art, ada pakai Reiki. Nah cuman lucunya Reiki ini aku baru tahu kalau aku udah jalanin itu kayak aku udah jalanin itu dari mungkin 2016. Terus kayak
sebelum aku ngambil Reiki, yang bikin aku ngambil Reiki tuh yang komentar, kayaknya yang lo lakuin Reiki deh. Oh gitu. So kayak oke. What is Reiki? Akhirnya aku ngambil programnya kemarin pas ke Bali sampai certification. Terus kayak oke, gue menjalani sesuatu yang gue baru masukin nih textbooknya sekarang nih ke kepala gue apa. Terus kayak urutan-urutannya dan kalau di kelas tuh jadinya gini. Jadi sebelumnya kan kalau sebelum aku ada sesi one on one kayak sekarang healing session, aku kasih ke orang-orang deket aja healing session itu. Nah seringkali aku kayak ngasih energy healing buat mereka. Entah mereka depan mataku langsung, mama itu paling sering banget. Mama tuh paling suka kalau healing sama aku karena dia bilang, mama ngerasa bener-bener refresh. Lucu banget, dia tuh paling sering sama aku. Mama yang bilang, Caca aku itu Reiki tau. Setelah kayak berapa tahun gitu kayak memberikan itu ke mama, terus sama beberapa teman-teman gitu. Bisa distance atau bisa langsung ketemu. Itu kan yang transfer energy itu bukan sih kalau Reiki? Iya. Oh, wow. Seru banget. Iya sih. Sekarang one-on-one session itu gimana tuh Cek ceritanya? Bisa, aku tahu kamu dari dulu kan di dunia seni gitu. Sekarang tiba-tiba tertarik untuk healing people. Mungkin tahun ini ya berarti ya. Tahun ini aku mulai healing people professionally. Yes. Nah kalau sebelumnya aku healing people ketika ada yang ngomong, so kayak udah just do it aja. Just do it aja karena aku senang. Nah terus jadi gini, kalau dipersingkat ceritanya, ibaratnya nih awal-awal aku acting sama nyanyi, aku tuh punya pemikiran selalu kayak, gila gue senang banget ngelakuin ini, kalau nggak dibayar pun gue tetap lakuin. Gue tetap jalanin karena gue happy. Nah sekarang dengan healing, aku punya pemikiran yang sama juga. I do it because I love doing it. It's your passion, right? It's my passion. Makanya selama ini aku sering ngasih ke orang, terus kayak ada teman-teman kayak coach, life coach, terus ada beberapa healer juga bilang, Cak lo nggak mau di profesional, jadi serius aja, jadi salah satu bidang yang lo tekuni gitu juga, biar lebih lebih rutin. Terus kayak lo bisa tahu dalam seminggu tuh ada kayak 4 orang nih, 4 klien atau 3 klien gitu. Jadi kayak udah terus-terusan it will become a part of you. So kayak why not? Of course I would do it gitu. So it was fun ya ngambil ininya certification-nya. Pas susah berapa hari tuh? 2 hari tapi full day. 2 hari. Ya, yang panjang itu kalau certification ini lucu sih. Jadi aku pernah ngambil diploma hipnoterapi. Oh my god, itu kan pokoknya 12 hari gitu, 12 hari, dan aku lagi hamil waktu itu, hamil Sienna, aku inget banget, hamil gede 8 bulan, oh my god, terus aku kan belajar segala macam, terus itu tuh semestinya aku udah lulus, tapi aku ngutang ngambil sertifikatnya, makanya aku selama ini sering kasih modality hipnoterapi ke klien-klien, tapi kayak nggak pernah lulus dari kelas itu, karena kan untuk lulus itu kan syaratnya kayak kita mesti ngeterapi orang, tapi ngeterapi orang dengan teknik yang exactly di buku itu 5-10. Oke. Terus gitu dulu aku kayak enggak, gue mau ini buat pribadi aja karena gue seneng gitu. Terus kayak sekarang aku mikir gila nih kalau gue ngomong kayak ngajar, udah berapa orang yang aku pakein teknik-teknik itu, kayak ya udahlah udah enggak ini. Kamu udah S3 udah enggak ada. Itu kelas NGH National Guild of Hypnotherapists kalau nggak salah namanya, dan Pak Arifnya juga udah mengundurkan diri dari ngajar kelas hipnoterapi. Jadi kayak mau bilang, Pak saya udah bisa ngambil sertifikat, basi banget kali ya, gila. Harusnya kamu udah bisa gantiin Pak Arif kayaknya. Udah basi lah, udah lewat, caduk mana aja. Kalau kamu beli Kroasia itu apa tuh? Beda ya? Itu ada banyak sih, itu ada, jadi semestinya itu online course, dari online. Iya. Terus udah gitu dia tuh bikin event, si komunitas online ini kan dari seluruh dunia kan, kalau kita ngambil kelas online bisa dari mana aja. Nah dikumpulin lah sama yang punya online course, yuk kita ketemu gitu, kayak meet and greet sama yang ngajar gitu. So akhirnya aku ke Kroasia waktu itu, terus ketemu sama guru-gurunya dan komunitas ya teman-teman yang students lainnya juga. Iya sih. Gitu. Kenapa sih kamu kayaknya forever student gitu, nggak pernah capek gitu loh belajar hal yang baru? Ya kadang kita kan kalau misalnya udah punya anak, udah punya suka males ya, udah gini-gini aja lah gitu. You always belajar hal yang baru, apapun itu. Aku pernah lihat kamu adalah bikin sabun sendiri, bener gak sih, body lotion. Iya. Tadi baru beli bahannya, ada garam gitu kayak. Maksud aku sampai apa namanya kalau mandi pakai yang berendam, bath salt. Itu aku bikin juga, tapi kebetulan waktu itu nggak pernah dibagi ke orang-orang. Kalau itu kan sempat aku bagi. Iya sempet kan. Iya, kenapa? Why you always excited to learn?
Jadi jawabannya kocak sih. Oke. Jadi pas aku ngambil namanya Talents Mapping Test. Oh Ini iya, gue tahu tuh. Itu bukan dari fingerprint atau Ya, dari darah? fingerprint beda lagi. Beda ya? Kalau fingerprint itu fingerprint scan namanya. Kalau ini Talents Mapping kita ngisi kayak Oh oke. tes gitu sampai berapa jam gitu. Oh, Dan tau gak hasilnya aku kan kita itu kan yang 10 besar kan ada 40 talent. Oke. Jadi bakat itu ada 40. Yang dari 1 sampai 10 setiap orang urutannya beda-beda. Oke. Kalau yang paling utama di tiap orang tuh yang nomor 1 sampai 10. Nah aku yang paling utama salah satunya adalah learner. Oke. Aku pasti kayak oke, I will look into the future of me learning forever. Dan aku emang nemuin enjoynya sih. Iya kan, maksud aku lihat gitu, kayaknya iya bagus lah berarti kan. Emang belajar terus. By nature udah kayak gitu ya. Ini balik ke soal mental health. I mean, kita ngomongin anak-anak muda nih zaman sekarang, terutama a lot of Gen Z gitu kan. Mereka it's good, mereka udah sadar soal mental health. Bagus dong ya kan, kebanyakan sadar. Tapi juga banyak yang belum pergi ke profesional karena banyak yang self-diagnose, banyak yang kayak masih takut gitu. What do you think about hal kayak gini? Apakah ini hal yang baik karena sepertinya udah mulai maju di Indonesia? Kalau dulu kan kayaknya masih close banget gitu loh, Ca. Ya udah berapa tahun terakhir kita lihat makin banyak yang melek buka mata terhadap kesehatan mentalnya masing-masing gitu. Iya. Kayak misalnya, tapi sebenarnya ini kayak dua mata apa tuh? Pisau? Dua mata pisau. Dua mata pedang sama aja ya. Sama. Jadi itu tuh kayak aku ngelihat kalau sekarang ada orang-orang yang dia sadar bahwa dia ada yang perlu dibenahi nih, ada yang salah dengan diri gue, dan menyadari bahwa oke, ada sesuatu yang I need to realize, itu sebenarnya salah satu step forward. Karena semua orang pasti punya masalah, semua orang pasti pernah stres dan punya tekanan dan punya event atau kejadian dalam hidupnya yang bang lo down nih gitu. Gak mungkin kita hidup gak pernah down. Benar. Tapi gak semua orang willing untuk melihat ke dalam, oh yang perlu gue sadarin tuh ini. Oh yang belum bener tuh ini, dan cara benerinnya gue pengen cari tahu deh. Nah sekarang tuh udah banyak orang yang kayak gue mau cari tahu deh kalau ini tuh apa. Nah tapi jadinya banyak orang yang menjalani hal yang gak bener, yang salah, which is cari taunya dari quiz di Google. Bener lagi, banyak kan? Bener lagi. Terus udah gitu dia mengumumkan, orang-orang ini mengumumkan ke sekitarnya, bahkan sampai tempat kerja, dosen, guru, teman-teman, keluarga kayak, iya gue borderline, iya gue bipolar, iya gue multiple personality disorder, dan semua itu ternyata dia dapatkan itu dari mulutnya, bukan keluar dari profesional yang memang punya wewenang, punya pengalaman dan kapabilitas untuk ngediagnosa, tapi dia ngambil itu dari quiz di Google. Jadi ternyata aku udah lama banget dikasih tahu ini. Kalau kita pengen tahu kita kenapa, quiz di Google itu bukan tools yang tepat. Oke. So what do we have to do? Cari tahu ke yang berpengalaman, yang memang pada ranahnya untuk, kalau memang ada diagnosa, gini, mungkin step pertamanya kita cari support. Dan support itu datangnya dari orang yang nggak bikin kita abis cerita atau abis lean on that person terus kita malah makin down. Iya. Atau kita malah makin panas terus orang itu malah ngomongin kita di belakang. Jadi cari pemberi advice yang sehat. Sehat itu artinya dia tuh membuat gue lebih positif, membuat gue ngerasa termotivasi tiap abis kena energinya dia. Terus yang terakhir ini interesting, membuat gue nggak bergantung sama dia. Karena seringkali kalau kita udah nemu orang yang kita anggap healing atau healer buat kita jadi langganan seumur hidup sama orang itu. Jadi kayak kalau dia nggak ada, kita kehilangan pegangan gitu ya. Kayak langganan subscription gitu. Terus kayak terus-terusan. Nah itu melemahkan otot-otot buat kita punya mental yang gue punya masalah, gue tahu itu tanggung jawab gue. Solusinya tanggung jawab gue. Sekarang hidup gue ada masalah kayak gini juga gue yang bikin. Nah kita tuh otot untuk own it itu jadi kayak lemah banget karena kita selalu kayak apa-apa ke orang yang kita anggap membawa kita ke healing yang lebih lebih healing dan lebih baik gitu. Iya sih. Jadi gimana kita mesti tahu titik balance-nya. Oke, sekarang gue udah cukup nanya, gue udah cukup ngasih minta advice. Sekarang waktunya gue navigasi sendiri.
Jadi kayak balance antara dua itu. Belajar tuh artinya kita dapat input eksternal, dan ketika input eksternal ini hilang, lo masih bisa lihat jalan gak? Nah itu kalau jawabannya kayak oke, gue buta banget. Oke, lo mesti belajar. Lo mesti belajar untuk ngelihat jalan, untuk coba buka matanya pelan-pelan, kayak ngeliat apa yang ada di sekitar. Kayak, oh my god, ternyata everything is so messy. Dan gue selama ini ngasih kontrol remote-nya tuh di tangan orang lain, which is my guide, apapun, konselor, psikolog, psikiater, atau apapun itu ya, kakak misalnya. Pacar banyak yang begitu. Pacar, orang tua, apapun itulah pokoknya. Wow, menarik sekali jawabannya. Aku jadi tertrigger masalah kita nggak menggantungkan sama orang itu ya. It's interesting sih. Kalau misalnya aku kan sering lihat nih, kamu suka ngomongin masalah breathing technique gitu ya. Aku juga waktu itu belajarnya pas lagi mau melahirkan ya. Itu sangat ternyata membantu banget, Ca, parah. I don't feel anything sampai bukan 9 lah ya. Abis itu kayak masih, sakit banget ya gitu. Tapi maksudnya teknik deep breathing. Dan mungkin ini penting gitu ya. Buat kalau kita tuh lagi panik atau kita tuh lagi stressful. Mungkin ada gak sih teknik simple aja, Ca, yang you can do yourself gitu loh. Breathing technique. Banyak orang yang gak sadar dengan nafas mereka sendiri. Ketika mereka disuruh sadar, mereka malah kayak gitu, apa sih gitu. Jadi mungkin yang lebih gampang adalah sadar sama sebelum kita masuk ke breathing ya. Karena kalau buat aku pribadi, untuk bisa bernafas dengan conscious, itu udah sangat advance. Aku pun kayak sampai ke situ kayak masih kayak latihan terus, masih kayak harus ngingetin diri sendiri terus gitu, konsisten dan konstan. Konstan dan konsisten. Sulit ya. Nah terus mungkin yang lebih mudah tapi juga powerful, kita sadar posisi. Jadi misalnya aku duduk sekarang. Oke, aku mau lebih tegak. Coba kalau lebih tegak segini. Terus kayak cuman 3 cm aja. Bandingin sama kalau posisi awal maju 3 cm. Enakan mana nih? Yang lebih kerasa kayak true. I'm being true to myself. Itu yang mana? Yang maju 3 cm nih? Atau mungkin lebih mundur, lebih tegak. Kayak misalnya gini. Atau enggak tangannya mau gini. Atau mau gini. Terus gitu kita coba taruh awareness ke tangan ini. Oke, tangannya pengennya yang di mana ya? Yang gini atau yang gini atau yang gini? Atau yang gini? Atau yang gini? Atau ini gak usah pakai bantal? Atau kakinya mau di apa namanya tuh yang kayak gini nih, silang salah lagi. Silang atau kayak dibuka aja. Jadi kita bener-bener sadar sama setiap bagian tubuh. Dan itu bisa, aku tuh kayak ngabisin bisa 2 jam 1-2 jam untuk kayak proses, gue aware ini sekarang gak enak, oke gue mau gini deh. Nah kadang kita berada di satu posisi yang ya udah kita jalan itu autopilot aja banget sih. Kita nggak sadar bertahun-tahun kita kayak gitu. Tapi dan begitu kita pertama kali mau belajar sadar gitu ya untuk aware, itu rasanya gak enak banget. Kayak live in slow mo ya gitu kayak. Tapi kita jadi mengenal gitu. Gue punya tangan. Sebelumnya itu kayak ada aja dan kita nggak pernah, kita just take it for granted. Karena kita hidup di dunia yang begitu modern menurut aku, dimana distractionnya banyak banget sih. Dari baca buku kadang lagi enak-enak baca buku, lihat notifikasi WhatsApp, ya kan. Yang banyak banget tuh zaman sekarang, selain pengalihan perhatian atau distraction, pilihan, options. Dari mesen makanan aja, ya Allah pilihannya banyak banget. Ada gak sih kenalan yang kayak kalau lagi ngelihat aplikasi pesen makanan online itu bisa sampai lama banget karena dia kayak takut mau mengambil keputusan. Jam 5 nih lihat, jam 7 belum juga, Ca. Belum, bener. Iya, nah itu kan. Ya, itu aku, Ca. Nah itu menarik karena kita jadi sadar kayak semakin banyak opsi kok gue malah semakin bingung, bukan semakin enak. Iya sih benar. Padahal kan tadinya dipikir semakin banyak opsi itu buat memudahkan semua orang. Ternyata kita jadi nggak sadar kita tuh bingung. Benar-benar. Oke. Langsung duduknya setegak. Anyway, kamu gak kangen nyanyi? Aku ada rencana sih. Yang mau Fairytale ya? Oh iya, udah di posting lupa. Jadi kita akan ngelakuin itu bulan April ini.
rekaman. Kalau gitu kan udah rekaman, terus kita mau re-record lagi. Mudah-mudahan sih April ini terjadi ya. Karena kan Viera kan habis sibuk banget dengan tour mereka. Jadi ini kayak tunggu dulu sebentar, kita tour dulu, nanti kita akan lanjutin gitu. kok bisa ceritanya mau Viera Tell sih gimana tuh cerita? Waktu itu sih viral lah yang kamu berdua nyanyi gitu. Gimana ceritanya gara-gara itu? Seru banget waktu itu nyanyi Yellow Card kan. Iya. Only One, oh my god. Jadi emang pas aku ngumpul sama Kevin Aprilio, sama Widi, sama Raka itu kayak, kok rasanya kayak safe ya gitu. Dan mereka juga bilang kayak, ya kita tuh nggak semua orang loh kita ajak untuk kayak makan, jalan, atau enggak kita ke rumahnya orang ini, ke rumah lo, Yes. nongkrong gitu. Kita juga ngecek chemistry banget. Jadi kita sama-sama melakukan itu, terus ngerasa oh my god enak banget ya rasanya bareng-bareng gitu. Akhirnya kayak yaudah deh kita bikin single yuk gitu. Wow. Jadi Mungkin cek bisa tanya ke energi dulu Kevin ya. juga sih. Karena kan Kevin yang oke, let's do this gitu. Oke, jadi April ya. April itu kita rekaman. Aku sempat lihat one of your live. Kamu cerita bahwa kayak ini gonna be the last question lah ya nih. Kamu cerita bahwa setahun ini mungkin ada sambungan dengan pertanyaan pertama. You are kayak reborn gitu aja. I don't know what is reborn. Apa yang berubah dari kamu? Apa sih? Can you tell me? Kayak new chapter kamu bilangnya. Apa yang new chapter itu, Cak? Jadi aku nggak tiba-tiba sih sebenarnya bertahap ya. Menyadari gitu bahwa wow hidup aku itu selama ini publik banget gitu. Konsumsi publik sejak aku kecil ya kan. Iya. Tiba-tiba aku ngerasa kayak oke, kalau gue nggak mau lagi muncul gimana? Kalau misalnya aku ngebayangin aku ngomong ke udara gitu atau kayak ke sekeliling kayak enggak, gue nggak mau muncul lagi aja. Terus aku bisa kayak ngebayangin siapa aja satu persatu mukanya muncul orang-orang yang tapi Ca akan langsung gitu. Tapi Ca gini-gini. Ca lo kenapa? Yang gitu loh yang kayak topeng ketidakterimaan mereka sama perubahan ditutupi dengan are you okay? Padahal itu sesuatu yang boleh banget kalau seseorang mau berubah, ngambil jalan hidup yang berbeda. Tapi kenapa itu jadi sesuatu yang, gitu. Lo mau step back. Karena aku selama ini memang selalu ngejalanin rodanya tuh muternya ya, aku selalu share. Selalu share mulai dari pas aku belum belajar tentang apalah personal growth, healing, spirituality. Aku di sinetron, aku nyanyi, sampai aku udah punya anak, terus aku banyak sharing tentang mental health dan personal growth. Setiap kali aku ada momen baru, pasti aku share ke publik. Yes. Ya. Dan ini yang bisa ngelihat orang-orang yang di luar bubble ini. Yang misalnya ngelihat kayak oke, kalau gue punya anak, gue nggak mau kayaknya deh ngebiarin anak gue terkenal dari kecil. Ada orang yang gitu, karena supaya bisa ngerasain dulu hidup ini punya gue sendiri aja sebagai individu. Yes. Aku selama ini karena aku juga berpikir aku senang dengan apa yang aku lakukan gitu, dengan nyanyi, dengan syuting. Jadi aku berpikir jadi no option. Apa? Kalau seneng syuting sama nyanyi terus jadi nggak ada opsi. Something's wrong with that gitu. Coba aku kayak iseng-iseng kayak ngambil sebulanan, gak nyampe sebulan, paling 3 minggu 2 minggu off dulu aja, off dari kayak muncul ke publik, apapun itu yang buat publik, salah satunya sosial media. Terus aku mengizinkan diri aku untuk kayak retreat, mundur dulu, kayak step back, kayak oke, Ca, kalau dikasih pilihan, lo tau gak lo mau yang mana? Kayak tadi tuh. Iya. Nah itulah aku kayak take time cukup lama untuk kayak mikir, oke, kalau lo mau nggak ngejalanin ini lagi, cobain aja dulu gitu. Terus ini sampai ke kesimpulan pada akhirnya, ini aku nggak nyangka sih akan sharing di sini, karena aku kayak mikir kapan ya aku akan share ini, aku pengen banget tapi kayak belum ketemu ininya. Jadi aku kayak menyadari baru beberapa hari lalu sebenarnya. Aku kan sering sharing tentang acceptance, penerimaan. Salah satu materi kan. Terus udah gitu aku mikir kayak penerimaan itu
kayak aku ngomong ke diriku sendiri, semua yang selama ini aku kasih tahu ke orang banyak, aku kayak wow muncul balik ke aku nih, kalau dibilangin ke lo bener-bener jalan gitu nggak? Salah satunya penerimaan. Nah gini jadi, Ca, ada yang ngomong kayak diri aku kayak higher self aku yang lebih bijak gitu muncul, dan dia bilang menerima diri itu bukan hanya menerima yang kurang di diri ini, di diri lo. Menerima diri juga termasuk menerima yang baik, yang bagus, yang hebat, yang menyenangkan. Wow. Kayak wow, jadi selama kemarin aku pengen proses retreat itu mundur itu, aku mendinai kehebatan. Oh, that's powerful. Aku mendinai yang udah ada. Karena kamu nggak tahu, Ca, banyak orang yang mungkin terbantu dengan your posting, your words. Ibu yang lagi struggling dengan hal-hal yang kayak kamu, dia kebantu karena ngeliat kamu, okay, she can do that, I can do that too. Orang-orang yang lagi mengalami fase-fase musim berat dalam hidupnya, cuma ngeliat satu post kamu aja terbantu, dan kamu bisa lihat itu dari komen kamu. Orang yang dengerin suara kamu, movie yang kamu buat terhibur, itu kan namanya juga ibadah gitu kan. So, your higher self is right. Don't ever stop. You are gifted dari kecil, dan this is you. Tapi mungkin kalau memang private life, you want it nggak terlalu public, itu oke lah. Tapi karya-karya kamu, you don't know, ada orang yang save karena your words dan karya kamu sih. That's my personal opinion aja. Aku benar-benar merinding sampai kepala. Karena aku inget dulu aku pernah punya misi. Ya. Kalau lo punya nyawa nih, if I have a life, let it be useful for others. Terus kayak aku kemarin tuh ngecek gitu. Terus aku kayak sadar, ngapain ngecek? Ngapain gitu kayak. Yeah. Stop looking untuk dapat validasi dari luar, itu eksternal. Berhenti mencari orang bilang, you're okay, Ca. You're good. Keep doing it. This is udah okay. Stop, Ca. Stop membutuhkan ada sosok yang bilang, okay, stop. Just let that person be myself. Yeah. No. What is your biggest dream? Dream, plan, Plans, goals? I mean, aku udah bertahun-tahun nggak berplan dan bergoals. Okay. Karena aku ingat pas aku lagi sering-sering nulis per tahun nih, pasti ada goal sampai bikin tabel gitu. Almost all of those plans itu dibelokin sama kenyataan dan sama Tuhan. Nah, kalau aku ngeliat nih, kalau aku nggak menerima kebelokan itu, aku limiting anugerah yang sebenarnya udah dibuat nih sama semesta, sama Allah. Lo mestinya dapetnya segini, Ca. Karena lo bilang jangan, gue maunya stick to my plan. Jadinya segini aja, lo gak tahu yang mau gue kasih tuh segini. Yang lo mau segini kan, lo ngotot nih. Ya gue gak bisa, karena aku pernah belajar. Jadi yang Maha Kuasa itu menyayangi kita gak pakai batas. Betul. Yang membatasi itu kita sendiri. Aduh, aku tertampar loh itu. Kadang ya adalah orang yang bikin goals, ditulis ya. Kadang kita kecewa ya kan. Just live in the present berarti ya. It's your days by day. Live in the present dan percaya ternyata rencana yang Maha Kuasa lebih besar selalu dari rencana yang kita pikir udah paling keren buatan kita itu. Oke, last nih, beneran last nih. One day, kalau universe tiba-tiba, berandai-andai aja, it's okay lah ya. Tiba-tiba universe, aku mau Sienna tiba-tiba, Sienna can choose kan one day, right? And dia pengen sama kamu. Okay. What are you gonna do on the first day sama dia? Karena suka nonton movie. First day. Iya, first day. First day, Sienna pindah
Sienna sama Aku kamu tahu jawabannya. apa? Di rumah aja. Kalian Di sudah rumah mau aja nonton? bengong, saya kayak menyadari what just happened? Oh ya udah, kita lemes nih ntar kita aktivitasnya nanti dulu. Iya bener. Kayak dengan saking happy-nya tuh kayak Meresapi gitu, dulu. meresapi. That's it. Jujur banget jawabannya. Tapi bener loh, Ya kan? bener loh. Iya. Bener. Thank you so much for sharing me your thoughts. Aku jujur aku amazed banget loh. Aku amazed banget dengan cara hidup kamu. And I hope that you always happy in life. Thank you. And mungkin ada gak sih yang kamu pengen sampein sama, people that struggle out there? Oke. Aku mau share mungkin menurut yang aku alamin sendiri ya. Aku tuh paling sering mengadvokasi bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita, terutama hal-hal yang kurang menyenangkan, yang buruk, yang gelap, itu aku selalu mengadvokasi bahwa mereka tuh punya hikmah. Nah sekarang setelah mengalami beberapa perjalanan hidup yang gak ketebak gitu ya dalam hidupku, aku pengen mulai mengadvokasi bahwa let go, let God. Bener-bener percayai itu. Saat kita percaya itu, kita udah gak butuh hikmah. Kita udah gak butuh. Tapi ini maksudnya apa? Yeah. Kalau misalnya gak ada maksudnya, things will still happen anyway. So kita hidup untuk hari ini, untuk diri sendiri yang pada akhirnya untuk orang lain di sekitar kita. Tapi ketika masih belum kuat untuk orang lain, harus banget kita egois dulu. Kita gak akan bisa jadi selfless mikirin orang lain kalau kita gak pernah mikirin diri sendiri aja. So take your time. Take your time. You will get wherever that is that you want. Thank you, Cha. Sama-sama.